siapakah kira-kira wanita tadi? Ini dia, silahkan dijemput petua. Ya. Silakan. Di sini asal jangan dekat-dekat limbat karena berbahaya ya. Saya sudah kenal lama sama dia. Sudah kenal lama. Jinak sama saya. Udah jinak ya. Oke. Udah kenal saya udah bisa sekali. Dia udah bisa mengerti. Saya udah bisa mengerti apa yang dia maksud. Luar biasa. Oke, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini namanya masih pakai nama embel-embel belakang? Udah enggak. Apa dong sekarang? Kalina apa? Oktarani. Karina Master Limbat, nggak bisa. Karena dia udah pernah sama Master juga. Kan udah ada. Iya, dia udah trauma sama magician, nggak mungkin lagi. Saya udah nggak mau lagi, nggak mau dari embel-embel magic, udah nggak ada. Udah nggak ada, terhipnotis nanti yang ada. Mau resign juga jadi magician? Jangan dong, dia luar biasa loh. Terima kasih Pak Tua. Pak Tua. Pak. Yang manggil cewek cantik loh. Pak, ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Tahu ya cewek cantik aja bisa nyaut. Halal. Oh boleh. Boleh diminum. Liatin dong nih. Oh kita nggak dikasih sih? Kita juga dikasih dong harusnya. Tuan lu ngambil aja sendiri ngapa? Iya benar-benar. Mbak, kamu katanya nggak percaya banget sama mitos. Dibilang nggak percaya bukan nggak percaya ya. Sekarang gini, di Indonesia tuh banyak banget kan yang namanya mitos-mitos kan. Jadi gini, kalau misalkan saya mempercayai, saya tuh orangnya tuh yang mikir masa sih kayak gitu, enggak gitu loh. Aku tuh nggak terlalu percaya kayak gitu-gitu kan. Apalagi waktu itu sama Mas Dedi. Jadi kita tuh yang bener-bener kayak contohnya aja. Kayak waktu aku punya anak, Aska tuh masih bayi. Mamaku tuh yang pengen banget yang namanya, gimana sih? Pakai peniti, pakai apa, kasih gunting gitu kan sebelahnya. Kan ngeri kalau gunting, kalau misalkan lagi anaknya lagi begini-gini, ini tek kena dia, mikirnya gitu kan. Tapi memang kalau misalkan kata orang tua ya udah diikutin aja walaupun nggak tahu pengaruhnya untuk apa kayak gitu kan. Terus itu kan cuma terjadi di sini, di luar emang ada yang namanya kayak begitu-gituan nggak ada kan gitu loh. Oke, mau pertanyaan? Oke, silakan masuk. Stevie lagi jadi laki-laki sekarang. Nama panjangnya Stevie Graf. Oh iya bener. Panggilnya Stevie. Katanya laki. Tunggu dong panggungnya. Gak mau. Lu pegang, besi apa bukan? Besi, iya besi. Lu pegang, besi apa? Karat. Lu pegang, besi apa bukan? Besi. Lu pegang, besi apa bukan? Bodoh amat. Itu kode dia minta dipegang juga. Bos. Apa nih burung lagi? Keluaran. Tuh, pertanyaan negara. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pertanyaannya. Kenapa pada saat hamil kamu berani untuk mengabaikan mitos soal kehamilan?
Jadi bukannya mengabaikan sih ya. Saya lebih concern ke tentang kehamilan saya. Kalau misalkan kesehatan kehamilan saya, bayi saya itu ke dokter kayak gitu. Sekarang kan zaman udah canggih. Betul. Yang namanya kalau misalnya dibilang nanti kamu nggak boleh begini, nggak boleh yang namanya di depan pintu, nggak boleh depan ini begini segala macam, depan pintu tinggal geser doang kan ngalingin jalan intinya kayak gitu kan. Nggak ada urusannya kayak gitu. Terus udah gitu. Ya saya sih bukan nggak percaya, tapi kalau misalkan orang tua yang ngomong sesekali didengerin, walaupun nanti kadang-kadang suka yang mak gue nggak ada di rumah ini kan gitu. Oh gitu, ngelanggar. Ngelanggar tapi bukan berarti ngelanggar nggak mau ngikutin, karena aku pikir itu saya mikirnya pakai logika kan mikirnya gitu. Jadi ya udah kalau dokter saya bilang nggak masalah ya udah gitu. Jadi nggak pernah kejadian sama sekali. Alhamdulillah sih, Aman-aman aja ya. Aman aja gitu. Anak saya lahirnya sehat. Cakep, iya, pintar. Tapi minum itu nggak waktu hamil? Kelapa muda gitu? Waktu hamil, kelapa mudaan. Itu kan bisa bikin katanya anaknya jadi putih, bersih. Enggak, saya mikirnya kalau misalkan putih mah ada keturunan ya, bapaknya putih, anak saya sekarang buktinya putih. Gitu. Tapi nggak ada minum kelapa muda atau susu kedelai gitu-gitu? Enggak sih, Tidak saya sama nggak sekali. minum kayak gitu. Terus juga ada mitos katanya kalau seandainya anak gadis nyapunya nggak bersih, nanti suaminya bewokan. Berarti ibu nyapunya rapi banget ya, Bu? Bersih banget, Bu. Bayinya. Mau digendong maksudnya? Oh, bayinya udah gede sekarang. Iya, iya. naskahnya udah gede. Oh iya. Biasanya kalau anak laki-laki itu cenderung lebih dekat bersama seorang ibunya. Tapi kenapa sekarang malah Aska lebih dekat sama sang ayah begitu? Gini, karena anak saya itu kan tinggal sama bapaknya. Walaupun hampir setiap hari saya ke rumah bapaknya, tapi paling tidak tetap aja anak saya itu tidur sama papahnya, bangun tidur sama papahnya gitu kan. Jadi pasti waktunya lebih banyak sama bapaknya gitu. Jadi lebih dekat sama bapaknya. Sama saya dekat sih dekat, cuma dia tuh tidak sedekat sama bapaknya gitu. Dan juga mereka punya kesamaan, kayak kalau misalkan mereka tuh hobinya sama gitu. Mereka senang main games kayak gitu, gadget segala macam mereka tuh suka. Nah, saya ngikutin anak saya main game, jereng mata saya gitu. Tapi kenapa nggak pengen, Bu, untuk mendekatkan lagi mungkin dengan cara apapun selain hobinya atau apapun, mendekatkan si anak biar dekat lagi dan tinggal sama? Mendekatkan gini, bukannya berarti saya nggak mau anak saya tinggal sama saya. Saya tinggal anak saya terlalu nyaman dengan rumah itu, rumah sebelum kita pisah gitu loh. Dan juga saya mencari rumah yang nggak nyampe 5 menit dari rumahnya Aska, kasarnya jalan kaki juga sampai kayak gitu. Berarti itu kalau semua orang berpikir kalian ninggalin anak apa segala macam gini enggak gitu loh. Saya nggak ninggalin anak saya. Kalau saya ninggalin anak saya beli rumah jauh dari rumah anak saya, bukan beli rumah, saya cari apartemen yang satu kamar untuk saya sendiri. Iya. Gitu. Orang tidak tahu apa alasan saya meninggalkan anak saya. Saya kan nggak perlu kasih tahu ke semua orang. Betul. Alasannya seperti ini. Biarin aja orang menjudge saya. Mereka ngasih saya makan nggak sih? Nggak kan? Kayak gitu. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang tahu saya. Betul. Oh, ada bintang tamu. Buat memecahkan persoalan mereka tentang mitos, percaya atau nggak percaya. Langsung aja kita panggil, ini dia seorang sejarawan yang tahu banget tentang mitos. Ini dia Kang Asep. Jauh. Hai Karin, apa kabar? Silakan duduk Kang Asep. Oke. Apa? Pertanyaan, kenapa? Burung. Tanya aja sendiri, gue gak mau ikut-ikut ya. Kagak ngerti lo. Apaan sih? Lu cakar muka lu. Bodoh amat. Motor tuh turun ini. Jreng. Seluruh orang-orang di sini di negara kita, banyak percaya mitos. Oh, katanya kenapa orang-orang di Indonesia itu banyak banget yang percaya mitos? Ya, ini menarik. Mitos itu adalah sejarah yang disampaikan secara keliru menurut James Verse ya. Tetapi
Kalau menurut saya, mitos adalah sesuatu alat yang dijadikan oleh leluhur kita agar kita hidup lebih baik. Bayangkan kalau tidak ada mitos, kita manusia, Bang Bolot, mungkin lebih arogan. Ya, contohnya begini. Tadi kita sering mendengar bahwa misalnya kalau orang hamil tidak boleh diam di pintu. Ya. Kenapa? Logikanya adalah kalau orang hamil diam di pintu, rumah zaman dulu tuh kan pintunya kecil-kecil. Udah diam di pintu, perutnya buncit, ngalangin banget kan? Nah, itu dia. Jadi itu sebenarnya mitos itu diciptakan oleh leluhur kita supaya kita ini hidup bisa bener. Nah, zaman sekarang anak-anak udah nggak percaya lagi sama mitos. Akibatnya apa? Di mana-mana kita bisa melihat seolah hidup kita ini tidak teratur. Nah, mitos diciptakan untuk mengatur sebenarnya. Nah, kayak apa? Apa ini? Oh iya iya. Burung. Burung. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mitos itu loh, kupu-kupu kalau di ada tamu kalau di katanya. rumah, kalau misalkan iya, ada iya. tamu dalam rumah tuh berarti Benar, ada benar. tamu agung Jadi apa begini. gitu. Kalau ada beberapa mitos itu selalu pertama karena alam, kedua karena fenomena alam bawah sadar, alam beneran, alam bawah sadar, atau mitos itu dari binatang. Apa? Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Tanpa Kata. Nah, coba kalau gitu kan Tadi udah meninggal. Enggak ada orang lihat.